Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semuanya. Kita bisa melakukan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kita masih dalam petunjuk yang kelima di antara petunjuk yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yaitu at-tahdhir minal khuruj an siratillah. Waspada dan berhati-hati jangan sampai keluar dari jalan Allah. Waspada, berhati-hati jangan sampai keluar dari jalan Allah yang lurus. Nah, seyogianya untuk diketahui bahwasanya setan ini senantiasa berusaha untuk mengeluarkan hamba ini dari jalan Allah yang lurus dengan salah satu dari dua jalan, yaitu mungkin setan akan menarik manusia, mengeluarkan manusia dari jalan Allah, yaitu dengan melalui jalan syubhat atau jalan syahwat. Mungkin jalur syubhat atau mungkin melalui jalur syahwat. Dan syubhat, maka ini akan menjadikan manusia untuk membuat hal-hal yang baru dalam masalah agamanya, dan membuat bid'ah-bid'ah dan juga perkara-perkara yang tidak ada dalam masalah agama. Dia akan melakukan hal semacam itu. Adapun syahwat, maka ini akan menjadikan manusia melakukan maksiat-maksiat, hal-hal yang diharamkan. Dia tahu itu maksiat, dia tahu itu haram, tapi tetap aja dia lakukan karena syahwatnya, hawa nafsunya. Maka setan ini akan berupaya untuk menjadikan manusia melakukan hal-hal tersebut. Setan membuat makar, membuat rencana-rencana bagaimana supaya manusia bisa keluar dari jalan Allah yang lurus melalui apa yang disenangi oleh manusia tersebut. Mana jalan yang paling dekat untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus tersebut? Apakah melalui syubhat ataukah melalui syahwat? Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya setan ini senantiasa ini memantau hati, yakni maknanya senantiasa memperhatikan apa yang dicenderungi oleh manusia itu,
oleh orang tersebut, apa yang disenangi oleh orang tersebut. Apabila orang itu didapati sangat kuat dalam berpegang kepada agamanya, sangat senang melakukan ibadah, maka setan berupaya untuk mengeluarkan orang itu dari agamanya melalui jalur syubhat. La yazalu ma'ahu yuqallilu atadayyun wa ta'ah alati huwa 'alaiha. Dia membisikkan bahwasannya dia masih sedikit melakukan amal-amal ketaatan. Maka dia berupaya untuk memberikan semangat melakukan amalan ini, amalan itu terus. Macam itu akhirnya bisa mengeluarkan ia dari jalan yang lurus. Adapun yang lain, orang yang keimanannya lemah, maka setan akan datang kepadanya melalui jalur syahwat. Maka keluar dari jalur yang lurus, dari jalan Allah yang lurus ini, imma an subah wa imma an syahwah. Mungkin dari jalur syubhat dan mungkin dari jalur syahwat. Kondisi manusia semacam ini. Karena yang berilmu ini dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Tahu maksiat, tahu yang diharamkan tetap dilakukan. Adapun yang kurang ilmu, semangat ibadah dikeluarkan dari jalur syubhat tadi. Apabila keluar dari jalan yang lurus melalui sebab syubhat, maka ini adalah adanya fasadun fil ilm, kerusakan di dalam ilmu. Apabila keluar karena sebab syahwat, maka ini fasadun fil amal, rusak di dalam amalnya. Maka agama Allah tabaraka wa taala yang ia merupakan jalan Allah yang lurus, ini solahun fil ilm wal amal. Solah, bagus di dalam ilmu dan amalnya. Jika orang itu ilmunya baik dan amalnya soleh, maka dia akan berada di atas jalan yang lurus. Qala ta'ala, waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Qala al-ulama mengatakan, yaitu bil ilmin nafi' wal amalis sholih, yaitu dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Qala fa idza tahaqqaqa hadzani kana al-'abdu sa'iran ala siratilahil mustaqim. Apabila dua hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, ini telah terwujud, dilakukan, dimiliki dan dilakukan oleh hamba, maka hamba ini akan bisa berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika selesai sholat subuh. Khina yusallim, ketika habis salam, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini juga insyaallah biasa jenengan baca atau kita baca habis sholat subuh semacam ini. Baca doa Allahumma ini Nabi biasa baca doa ini, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau
minta pada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, amal yang diterima. Ada 3 poin di situ. Maka fal ilmu nafi' yahtadi bihi al-insanu ila tariqil khair. Ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang hamba manusia ini akan bisa meniti jalan-jalan kebaikan. Karena tahu oh ini baik, ini tidak baik, dia akan meniti jalan yang baik dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Sementara amal soleh akan bisa menjadikan seorang hamba ini bisa tetap berjalan di atas jalan kebaikan, terangkat derajatnya. Sementara syaitan ingin seorang hamba ini keluar dari jalan yang lurus tersebut, mungkin dengan tadi merusak ilmunya atau juga merusak amalnya. Maka apabila ilmunya rusak, tidak ada ilmu, maka manusia akan menjadi sesat. Dan apabila orang itu punya ilmu tapi enggak diamalkan, amalnya enggak ada, maka manusia akan menjadi magdzub alaih. Jadi yusbihu magdzuban alaihi, menjadi orang yang dimurkai. Jadi orang yang dimurkai. Oleh karena itu lanjutan dari ayat, jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dilanjutkan dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub alaihim, orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Maka fal maghdubu alaihim fasadu fil amal wa dhalluna fasadu fil ilm. Maka orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai itu mereka rusak di dalam amalnya. Punya ilmu, tahu, ilmunya enggak diamalkan. Sementara mereka yang sesat, yaitu mereka rusak dalam ilmunya, yaitu banyak amal tapi tidak mau menuntut ilmu, amalnya tanpa ilmu. Maka tidaklah manusia selamat dari murka Allah dan hukumannya kecuali apabila dia mendapat petunjuk, berada di atas menuju jalan yang lurus dan tetap tegar di atas jalan tersebut, tidak keluar dari jalan tersebut, baik dengan syubhat maupun tidak pula dengan syahwat. Dan tariqus syahwat babun khatirun ala nas. Jalur syahwat ini merupakan pintu yang khatir, yang bahaya. Ini bagi manusia. Yakhruju min khilalihi katsirun an siratillahil mustaqim ittiba'an lil hawa walidu'ati syahawat alladziina tabarau wa tanafasu fi saddin nasi anil khair wa iqaihim fi radha'il wal muharramat min khilali muajalatin katsiratin jiddan. Yakni banyak sekali orang yang keluar melalui jalur syahwat ini, keluar dari jalan Allah yang lurus, mengikuti hawa nafsunya dan juga mengikuti penyeru-penyeru syahwat yang mereka senantiasa berlomba-lomba berusaha untuk menghalangi manusia dari kebaikan, dari amal-amal kebaikan, menjatuhkan mereka ke dalam hal-hal yang rendah, ke dalam hal-hal yang diharamkan, melalui mungkin kalau sekarang mungkin melalui medsos banyak, melalui majalah-majalah, buku-buku atau medsos yang banyak sekali.
Maka ini hendaknya untuk diperhatikan dan diwaspadai. Apalagi sekarang. Ya, sekarang kadang anak-anak yang kecil-kecil aja sudah dibawahi api yang besar-besar. Apinya besar-besar. Ini memang hal yang juga memprihatinkan dan harus diperhatikan oleh orang tua. Jadi jangan hanya sekedar karena kesibukan sementara dia mampu untuk membelikan semacam api, bahkan api yang besar, yang canggih, dia berikan itu. Karena dia enggak bisa menemaninya misalkan. Maka ini berhati-hati. Karena banyak sekali hal-hal yang, apalagi kalau langsung nyambung dengan internet, maka ini hati-hati. Ini jangankan anak kecil, yang besar pun sama. Betapa banyak rumah tangga menjadi rusak juga karena hal semacam itu. Maka hendaknya diperhatikan dan keimanan harus dikuatkan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawat an tamilu mailan adzima." Allah menginginkan yakni untuk memberikan taubat atau menerima taubat kalian, agar kalian bertaubat. Wa yuridul ladina yattabi'una syahwat, sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syahwat ingin agar kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang besar sejauh-jauhnya, menyimpang jauh dari jalan Allah yang lurus, dari jalan yang benar. Maka di sana ada kelompok orang-orang manusia yang mengikuti yakni apa? Hawa nafsunya. Mereka menginginkan orang lain pun ikut condong, yakni apa? Mengikuti hawa nafsunya sebagaimana mereka. Jadi tidak hanya sebatas mereka saja yang tenggelam di dalam syahwat tersebut, maka mereka pun ingin orang lain pun sama melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Oleh karena itu, yaqul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, waddat zaniyatu law zanat nisa'u jami'a. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, pezina, seorang wanita pezina pun ingin kiranya wanita-wanita pun ikut berzina semuanya. Jadi pelaku maksiat itu ingin juga yang lain pun ikut melakukan maksiat sebagaimana mereka. Karena orang yang sudah terjatuh di dalam yakni apa? Syahwat dan yakni apa? Ternodai dengan syahwat tersebut, maka tidak ingin dia itu sendirian di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya, bal akan tapi justru dia ingin yang lain pun bersamanya untuk meniti yakni apa? Syahwat tersebut. Oleh karena itu dia berupaya untuk menyesatkan, untuk mengajak orang-orang untuk bisa condong kepada syahwat supaya sama-sama dengan mereka jatuh di dalam syahwat tersebut. Oleh karena itu dari sini mereka berupaya, lebih-lebih di zaman kita ini, menampilkan wasail, sarana-sarana yakni apa? Yang penuh dengan syahwat,
ini mereka tampilkan. Jadi mereka berupaya untuk mengeluarkan segala apa yang mereka punya dalam rangka untuk itu. Untuk bisa menjatuhkan manusia di dalam jeratan-jeratan syahwat yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita manusia, para hamba ini berhati-hati dan waspada akan hal tersebut. Jadi wajib bagi setiap hamba untuk berhati-hati, untuk waspada, tidak meremehkan dalam hal-hal kemaksiatan dan juga perbuatan dosa. Barang siapa yang masuk di dalamnya, tentu dia akan mendapat murka Allah. Maka Anda sekali lagi berhati-hati, waspada, jangan sampai menjeburkan dirinya dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat yang penuh berkah ini, surah Al-Fatihah ini akan memberikan petunjuk, menunjuki Anda dengan izin Allah Jalla wa Ala untuk menjauhkan diri dari jeratan-jeratan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa sholatu azamu arkaniha al-fatihah kama sabata fil hadisil qudsi qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Dan solat merupakan rukun yang paling agung di dalam solat adalah apa? Rukun solat yang paling besar Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku bagi solat antara aku dan hambaku dua bagian. Ini maksudnya ini Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dinamakan solat. Karena Al-Fatihah merupakan jadi rukun yang paling besar di dalam solat. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya solat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu solat yang orang yang mengerjakan solat tersebut mentadabburi, memikirkan, menghayati, apa yang dia baca di dalam solat tersebut, memperhatikan, kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih di dalam surat ini, surat yang agung, surah Al-Fatihah, yang ia merupakan rukun yang besar di antara rukun solat. Maka sungguhnya ia akan bisa membimbing hamba, maksudnya menjadikan sebab seorang hamba dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menuju jalan Allah yang lurus. Sekali lagi membahas tentang surah Al-Fatihah, mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, ini hal yang penting. Karena hari-hari kita baca surah Al-Fatihah. Bahkan kalau kita sudah usia sepuh, mungkin sejak kecil sudah biasa sholat dan hafal dengan surah Al-Fatihah ini. Namun terkadang juga tidak sampai dalam untuk mengkaji apa saja pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Qala mu'allifuna, wa idza kana al-mu'min yaqra'u kulla yawmin mutadabbiran ihdinas siratal mustaqim, thumma haddatsathu nafsuhu bil khuruji anha bi syahwatin aw bi ladzatin aw bi fi'lin muharramin fa innahu sayamtani'u.
wa yakunu ma'a nafsihi fi mujahadatin wa sayakhrisu ala atriha wa man'iha wa raddiha anidukhuli fima haramallahu azza wa jalla au anil khuruji an siratihil mustaqim amalan biqauli tabaraka wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apabila seorang mukmin membaca setiap hari ini membaca dengan menghayati, dengan penuh penghayatan, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ihdinas siratal mustaqim ini merupakan doa. Nah, ini doa yang agung kepada Allah. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apabila seorang mukmin membaca ayat ini, jadi setiap hari dengan menghayatinya, mentadabburinya, kemudian setelah itu muncul bisikan-bisikan mungkin dari dirinya untuk keluar dari jalan tersebut, baik dengan syahwat maupun dengan kelezatan yang diinginkan atau dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, maka insya Allah dia akan menjauhi dan menolak bisikan tersebut. Dia akan berupaya untuk bisa menahan dirinya, tidak mengikuti bisikan nafsunya. Akan menolaknya untuk supaya tidak masuk di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau untuk keluar, menahan diri untuk supaya tetap tidak keluar dari jalan Allah yang lurus, mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin cari jalan Allah, niscaya kami akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, akan berbuat baik. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian juga melakukan usaha untuk itu, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya ini ada dua, kabair wa shaghair, dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Qala ta'ala wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Jadi setiap yang kecil maupun yang besar mustator, tertulis. Alal abdi, atas hamba, dan ia akan mendapatinya, yaitu fi mawazini sayyiatihi yaumil qiyamah, dan timbangan amal-amal kejelekannya di hari kiamat. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Ini ayat ini kan sering dibaca. Ini surat apa ini? Al-Kahfi. Sering dibaca. Ini kalau dipikirkan maknanya itu ya juga mengingatkan kita, takut orang akan beramal tidak baik. Mereka mengatakan ya wailatana, aduh celakanya kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan semua dicatat, semua sesuatu pun baik yang kecil maupun yang besar, kecuali ditulis di situ ada. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan dulu di dunia ada di situ. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Tidak mungkin orang itu enggak berbuat dosa kemudian ditulis dosa.
atau tidak. Maka ingat, ayat ini mengingatkan semua apa yang kita lakukan tercatat. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik Anda lakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Merasa dilihat oleh Allah. Ingat semua yang dilakukan dicatat, kejelekan sekecil apapun akan ditulis. Ini menjadikan orang akan takut untuk melakukan yang tidak baik, untuk melakukan maksiat walaupun dia sendirian. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua akan tercatat, akan tertulis, nanti akan diberikan. Maka orang-orang yang tidak peduli dengan hal semacam ini, tenggelam di dalam maksiat dan dosa, mengikuti hawa nafsunya, apa yang diinginkan dikerjakan di dunia ini, enggak peduli apakah ini dilarang apa tidak, nanti dia akan menyesal. Mereka akan menyesal dan akan mendapati ternyata semua yang mereka kerjakan ada di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, akhsahu wa nasuh. Jadi Allah telah menulisnya, namun mereka lupa. Maka kelezatan yang diharamkan pasti akan ada akhirnya. Kenikmatan kelezatan yang didapat tapi dari sesuatu yang diharamkan, maka pasti akan berakhir pada waktunya. Akan tetapi hukumannya yang tidak baik, efeknya, hukumannya akan tetap ada. Apa maksudnya? Misalkan orang sekarang melakukan entah zina, entah apa, khamr, lagi semarak juga. Kalau kita lihat berita-berita itu sekarang, beberapa tempat khamr banyak, seakan-akan banyak beredar, enggak ada larang. Padahal ini sekali lagi, jadi masa-masa sekarang harus lebih berhati-hati, keimanan harus dikuatkan. Terutama untuk anak-anak kita, anak-anak muda kita, ini untuk dikuatkan. Banyak sekali hal semacam itu. Sekarang hal-hal yang diharamkan, hal yang dilarang seakan-akan juga bukan suatu hal yang tabu. Maka perhatikan bahwasanya kelezatan yang diharamkan walaupun dinikmati sesaat, tapi efeknya, hukumannya nanti sampai di akhirat. Disebutkan dalam sebuah syair itu, disebutkan bahwasanya kelezatan ini akan sirna dari orang yang mendapatkan kenikmatannya dari yang haram, dan dosanya, aib dan dosanya akan tetap ada, akan kekal. Demikian juga tabqa awaqibu su'in min manghobatiha. Hukuman akibat jeleknya ini akan tetap ada, akan dirasakan dia. La khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru. Tidak ada kebaikan di dalam kelezatan yang setelahnya adalah neraka. Ya kan? Tidak ada kebaikan di dalam kelezatan yang setelah kelezatan itu adalah api neraka. Jadi walaupun seenak apapun kelezatan, kenikmatan, apabila itu adalah hal yang diharamkan yang menyebabkan dia masuk neraka karenanya, maka tidak ada kebaikan padanya, seenak apapun ini. Jadi orientasinya harus berpikir jangka panjang, akhirat. Kalau ujungnya walaupun ini enak, tawarannya menggiurkan, tapi ujungnya ini adalah neraka, maka tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Tinggalkan. Oleh karena itu, yaqulu ahadus salaf, salah seorang salaf mengatakan, inni la udnibu adzamba fa ara dzalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi dabbati. Sesungguhnya aku terperosok melakukan, benar-benar melakukan perbuatan dosa, dan aku lihat dampak perbuatan dosa itu pada akhlak istriku dan juga
khuluk, ya perangai itu ini apa, dabati, binatang tungganganku. Jadi ada efeknya. Maka bisa jadi ini keluarga kok begini, istrinya kok begini, anaknya kok begini, bisa jadi kena dosa kita. Efeknya, ngefeknya. Ini enggak langsung tiba-tiba menyalahkan si istrinya kok tiba-tiba begini, anaknya begini. Bisa jadi karena efek dari dosa yang dilakukannya. Ini di antara perkara-perkara yang berada di dunia. Adapun hukuman yang ini di dunia itu efeknya ada. Adapun hukuman di akhirat dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka tentu ini a'dhamu wa akhtar, lebih besar dan lebih bahaya. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman dengan menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terperosok di dalamnya. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah taala telah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32. Qala ta'ala alladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Coba baca situ. Ada artinya coba. Terjemahan ayat ini, surat An-Najm ayat 32. Orang-orang yang ada ayat. Perhatikan. Jadi pujian pada orang-orang menjauhi dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'ir. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Kecuali al-lamam. Lamam ini dosa-dosa kecil yang mungkin tidak disengaja. Dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Demikian juga firman Allah tabaraka wa taala, waladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini surat Asy-Syura ayat 37. Perhatikan Asy-Syura 37. Ya, baca di situ. Nah, ini pun pujian bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji. Apabila mereka marah, mereka segera memberikan maaf. Qala ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian sayyiatikum, ya kejelekan-kejelekan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, itu surga. Lagi ini keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka nukafir angkum sayyiatikum, kami akan menghapuskan dari kalian atau menutup dari kalian sayyiatikum, sayyiat, amal-amal kejelekan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Insyaallah An-Nisa ayat 31. Oleh karena itu, orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus ini butuh untuk mengetahui yakni dosa-dosa besar agar bisa menjauhinya. Maka ia mengetahui dosa-dosa besar dan hukuman yang diakibatkan dari melakukan dosa besar tersebut. Butuh untuk mengetahui hal itu. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis
yang mengingatkan, memberikan tahdzir, peringatan darinya, ini banyak dan hendaknya kita mengetahui hal itu. Dengan mengetahui ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengingatkan kita akan hal itu, kita akan menjadi ingat dan bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Karena sungguhnya pengetahuan ini dengan izin Allah Azza wa Jalla ini akan bisa memberikan petunjuk kepada Anda untuk bisa menjauhinya dan tidak terperosok di dalamnya. Buku-buku yang ditulis dalam bab semacam bab ini tentang dosa-dosa besar banyak sekali. Wali menyebutkan wa inna min aksaniha kitabu al-kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di antara buku yang paling bagus di antaranya adalah kitab buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini kan banyak juga, sudah terjemah juga banyak ini tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau memaparkan dengan bagus di situ. Demikian juga memaparkan tentang dosa-dosa besar dan memberikan keterangan yang bagus yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Ini buku apa nih? Al-Kabair. Tentang buku dosa besar ini. Bagus untuk dibaca, dimiliki dan dibaca. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dalam kitab, yaitu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang berapa jumlah dosa-dosa besar, apakah ia hanya 7? Maka qala radhiyallahu anhu, ya ila sab'ina aqrab, yang mendekati 70. Qala Az-Zahabi rahimahullah wa sadaqa wallah Ibnu Abbas, dan benar demi Allah Ibnu Abbas. Karena perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atas hambanya, dan Allah memberikan ancaman bagi mereka apabila dilakukan dan terperosok ke dalamnya, ini banyak sekali. Tidak terbatas hanya 7 atau 10 atau 20. Dan kemudian disebutkan dalam kitab Al-Kabair, kalau dilihat ini lebih dari 70 dosa besar. Dan setiap dosa besar disebutkan di situ dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Maka fal matlub, diharapkan untuk bisa kita baca. Anda baca kitab tersebut dengan lengkap dan berupaya untuk mengetahui dosa-dosa besar tersebut dengan niatan agar bisa menjauhinya. Seraya minta kepada Allah Jalla wa Ala. Kita minta pada Allah agar Allah melindungi kita. Anda minta pada Allah, Allah melindungi Anda supaya tidak terperosok di dalamnya. Agar Anda bisa termasuk di antara orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yang tidak ada kebengkokan sedikit pun. Oleh karenanya, seyogianya seorang muslim ini berupaya untuk terus belajar. Karena di antara asas dasar untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah mengetahui jalan yang benar. Mengetahui jalan yang benar agar Anda bisa meniti di atas jalan tersebut, mengetahui ilmu yang benar agar kemudian bisa untuk mengamalkannya. Demikian juga mengetahui hal-hal yang batil dan yang diharamkan agar bisa menjaga diri tidak terperosok di dalamnya. Sementara mungkin kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita untuk terus belajar ilmu dan hal-hal yang harus segera kita ketahui. Karena dengan waktu yang terbatas,
ilmu banyak sekali, maka hal-hal yang mana yang harus diketahui, termasuk di antaranya dengan mengetahui hal yang tadi, mengetahui jalan yang benar, bisa meniti, bisa kita lewati, bisa kita amalkan, dan mengetahui hal-hal yang dilarang, dosa-dosa besar, sehingga kita bisa menjauhinya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.